Selamat siang, teman-teman. Apa kabar semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Jadi kita bersyukur hari ini kita diberikan kesehatan, kita selalu tetap sehat ya. Jadi teman-teman, kalau kita ngelihat ini yang namanya pandemi ini, kalau kita coba lihat, mulainya di tahun kemarin ya, kalau nggak salah dimulai bulan Maret 2020 dan sekarang di bulan September 2021. Dan kita tidak pernah tahu nih yang namanya pandemi ini kapan berakhirnya. Kalau kita lihat nih ya sebenarnya ya, ada yang namanya istilah PSBB, sekarang ada istilahnya PPKM. Kemudian PPKM-nya juga ada level 1, level 2, level 3, dan level 4. Jadi sebenarnya apapun jenis sekarang yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya apa? Kita harus hidup normal, yaitu hidup normal baru, di mana kita sendiri akan kontrol. Jadi yang paling penting adalah daya tahan tubuh yang kita utamakan. Soalnya kita lihat juga nih negara-negara itu ada yang sebelumnya sudah aman. Sekarang mereka di lockdown. Kemudian wah banyak sekali ceritanya. Jadi teman-teman hari ini luar biasa sekali karena hari ini kita akan cerita. Jadi sharingnya nanti akan diberikan oleh founders dari komunitas We Care dan sharingnya benar-benar lengkap, benar-benar lengkap. Jadi nanti tidak ada tanya jawab. Nanti bagi teman-teman yang bertanya, nanti silahkan saja diajukan pertanyaannya kepada teman yang mengundang di siang hari ini. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung terhubung ya dengan Dr. Dina di Jakarta Timur. Selamat siang, Dr. Dina. Apa kabar? Oke, selamat siang, Pak Gadang, Mas Gadang. Apa kabar? Ya, jadi topik hari ini sangat luar biasa ya, dokter ya, karena hari ini memang sebenarnya ya semuanya kendalinya ada di diri kita sendiri ya, betul ya dok ya? Oke, hari ini kita akan lakukan sedikit berbeda ya, seperti Mas Gadang tadi cerita, kita nggak akan habisin tanya jawab, tapi kita akan memberikan semuanya paket spesial lengkap pakai telur gitu ya, Pak Gadang ya. Ya, betul. Oke, jadi kita akan mulai aja Pak Gadang, oke? Boleh, ya silakan Ya, dokter. oke. Oke, teman-teman, selamat siang semuanya. Monggo masih ada kesempatan untuk mengajak teman dan saudara ya, karena seperti yang saya bilang tadi kita akan banyak bercerita dan saya bilang ini adalah cerita yang komplit ya. Kayak kalau kita mau makan nasi goreng kita maunya yang spesial ya. Kenapa spesial, teman-teman? Karena saya akan memberikan sesuatu hal mungkin secara jauh lebih pelan, ya, kemudian jauh lebih awam, ya. Ngomong-ngomong saya memang seorang dokter, tapi saya nggak pingin teman-teman menjadi nggak ngerti bahasa-bahasa kedokteran, ya. Dan lagi pula saya sudah lama juga tidak aktif sebagai dokter, dan teman-teman apa yang saya ceritakan, saya ingin teman-teman bisa menceritakan kembali ya kepada banyak orang. Oleh karenanya saya akan memakai bahasa yang sangat awam. Nah, yang kedua, apa yang saya sharingkan adalah apa yang saya lakukan atau yang saya alami ya. Jadi tidak berdasarkan sesuatu hal yang nggak pernah saya lakukan dan tidak pernah saya alami. Ya, jadi semua adalah berdasarkan pengalaman-pengalaman yang kami semua alami dan itu kami ceritakan dengan harapan teman-teman setelah mendengarkan webinar pada siang hari ini, teman-teman bisa mengambil manfaat untuk diri sendiri, teman-teman bisa menceritakan kepada keluarga, dan kemudian teman-teman bisa menceritakan kepada handai tolan. Ya, oke, kita akan mulai saja teman-teman siang hari ini. Oke. Sudah kelihatan ya Pak Gadang? Ya, sudah nampak Bu. Oke, pada hari ini teman-teman saya akan menceritakan tentang sesuatu hal yang tadi Pak Gadang udah cerita tentang bagaimana sih kita mempunyai kehidupan yang normal dan sehat di era yang kita sebut sebagai new normal. Ya, mau nggak mau kita sekarang sudah harus mau menerima bahwa kehidupan kita sekarang bukanlah kehidupan kita yang lalu. Kenapa saya bisa kok kenapa? Sorry Bu. Ya, silakan.
Oke ya, kenapa kok saya bilang bahwa kehidupan kita sekarang atau nantinya ya, kita nggak tahu ya, nantinya itu menjadi berbeda ya, karena saya melihat ada satu postingan teman-teman ya dari tulisan sebentar setelah ini ya teman-teman ya. Eh, Kembali lagi tadi ke judul ya, bahwa kenapa kok sekarang kita harus punya kehidupan normal dan sehat di era yang new normal ya, dan kita harus juga mau beradaptasi. Nggak bisa kita sekarang merasa bahwa aku maunya kayak dulu gitu ya, karena memang situasinya sudah berubah gitu teman-teman ya. Kita harus mau melakukan adaptasi dalam kondisi saat ini. Ya, nah, teman-teman, kenapa saya melihat ini menjadi satu topik dan mendadak saya melakukan sharing ya? Karena ada selebaran flyer yang kalimatnya itu benar-benar membuat saya tergerak untuk bisa memberikan sesuatu kepada teman-teman ya. Tertulisnya bahwa peringatan WHO bahwa virus corona tidak akan pernah punah ya. Kalau kita struggling untuk hidup, virus juga berusaha untuk hidup itu teman-teman ya. Jadi teman-teman, kalau saya melihat bahwa kenapa tertulis bahwa virus corona tidak akan pernah punah. Artinya kalau kita mau sebutkan kapan ini akan berakhir di Indonesia, kita nggak akan pernah bisa memastikan kapan berakhir. Tadi Mas Gadang sudah menceritakan bahwa hari ini Indonesia insidennya turun, kasusnya turun, ya. Tapi di Amerika sedang tinggi-tingginya. Kemarin di New Zealand lockdown, ya. Sekarang di India muncul lagi virus yang berbeda lagi yang banyak menyerang anak-anak. Jadi kalau saya melihat bahwa kita juga perlu menerima bahwa ada betulnya bahwa kita harus menerima dalam diri bahwa bisa saja ini nggak akan punah gitu. Kita saja yang harus beradaptasi untuk jauh lebih sehat, ya, jauh lebih semangat walaupun eranya sudah berbeda, ya. Jadi kalau kita bilang meme-nya itu menyebutkan bahwa kita saling berdampingan aja ya. Anggap aja ini kayak penyakit flu, ya. Nggak bisa segitu juga ya teman-teman, ya Bapak Ibu, karena ya kondisinya bukan seperti flu, ya. Bagi teman-teman yang rentan, itu juga akan mengakibatkan sesuatu yang tidak baik, bahkan kematian, ya. Jadi yang dimaksudkan kita saling berdampingan itu bagaimana sekarang? Ya kita tetap harus menjaga protokol kesehatan dengan sangat disiplin, ya, ditambahkan dengan hal-hal lain yang teman-teman harus menjadi keseharian teman-teman sekalian, ya. Bukan dipaksa oleh sebuah peraturan, tetapi dari dalam diri kita juga harus punya satu keputusan bahwa saya akan selalu melakukan atau hidup dalam protokol kesehatan yang benar, ya. Jadi ibaratnya nantinya teman-teman kita akan kembali hidup seperti normal, ya. Tetapi kita tetap dengan kondisi yang baru, ya, bukan normal karena kita sudah beradaptasi, ya kita ada di dalam era new normal, ya. Jadi kalau pergi makan di restoran itu ada physical distancing, itu nantinya menjadi sesuatu hal yang sudah biasa, ya. Di lift tidak bisa umpel-umpelan, tidak bisa berdesak-desakan, itu juga merupakan sesuatu hal yang nantinya kita harus menyadari bahwa itu menjadi keseharian kita, ya. Nah, dulu disebutkan bahwa tenang aja, new normal adalah penyusunan cara hidup baru, ya, sampai ditemukannya vaksin. Ya, ini saya ambil dari slide yang sudah agak lama sebelum vaksin itu keluar. Dan sekarang ya semua dari kita sebagian besar sudah divaksin, ya. Bahkan saya terakhir vaksin kedua itu bulan April, teman-teman, ya. Nah, sekarang kita lihat teman-teman, ya. Kalau teman-teman yang awam gitu tanya cara kerjanya vaksin itu bagaimana sih, Bu, gitu ya. Jadi kalau kita bilang begini ya, vaksin itu dengan sengaja kita diberikan
virusnya atau kita diberikan protein dari virusnya, gitu teman-teman. Ya, artinya kita sengaja dipaparkan dengan virus. Tentu saja bukan yang aktif, yang virus yang aktif ya, bukan protein yang aktif ya, sehingga tidak membuat kita sakit. Tetapi tubuh kita mempunyai reaksi untuk membentuk meningkatkan atau menumbuhkan atau melahirkan tentara-tentara perangnya, tentara perang dalam tubuh kita untuk melawan sesuatu yang diinjeksikan ke dalam tubuh kita. Ya. Nah, kemudian setelah tentara itu sekarang diproduksi, ya, yang sesuai dengan virus atau protein yang masuk ke dalam tubuh kita, begitu dia mengenal, maka dia akan memproduksi antibodi atau tentara-tentara perang sejenis yang hafal. Oh, itu si A berkunjung, gitu ya. Jadi, nah ini tentara, jadi ini musuh A berkunjung ke dalam tubuh kita. Ya, tentara A siap berperang. Nah, seperti itu. Jadi vaksin itu membuat tubuh kita memproduksi tentara perang jenis yang itu, gitu ya. Sehingga pada saat sekarang ada virus COVID masuk, tentaranya sudah tahu. Oh, cara perangnya seperti ini, melumpuhkannya seperti ini, mematikannya seperti itu. Ya, itu secara awam ya, teman-teman. Ya. Jadi bentuknya kalau tentara perang itu kita sebut sebagai antibodi, ya. Virus, bakteri kalau di bahasa kedokterannya kita sebut sebagai patogen, ya. Nanti antibodinya ini akan mengelilingi patogen atau virusnya, kemudian membuat dia tidak berdaya, ya, seperti itu teman-teman ibaratnya, ya. Nah, sekarang gimana sih kerja vaksin itu? Ini ya, kenapa kok orang harus divaksin, Bu? Gitu ya kan? Nah, sekarang kita lihat gambar yang paling atas. Ya, kalau tidak ada orang yang divaksin dan yang merah itu adalah mereka yang membawa virus COVID, maka sekumpulan orang akan dengan mudah tertular. Mengapa? Karena di sekelilingnya tidak ada yang tervaksin. Ya, tetapi kalau beberapa orang divaksin, ya, penyakitnya bisa saja menyebar, ya, tapi tidak sebanyak kalau tidak ada yang divaksin. Ya. Tapi kalau sudah sebagian besar orang divaksin, ya teman-teman, maka penyebaran penyakit itu bisa dikendalikan. Mengapa? Karena sudah banyak orang-orang yang mempunyai tentara perang di dalam tubuhnya. Sehingga begitu masuk COVID-nya, ya, matilah COVID-nya dan tidak bisa menyebarkan ke orang yang lain. Ya, itu kenapa pemerintah terus-menerus mengajak kita untuk melakukan vaksinasi. Ya, nah saya nggak akan bilang macam-macam vaksin karena bukan dalam ranah saya. Ya, saya juga tidak akan menceritakan efektivitas dan efikasi dari masing-masing vaksin. Ya, hanya saja ada hal-hal yang secara awam kita perlu tahu, teman-teman. Ya, bahwa sekarang apa sih gunanya vaksin? Gunanya adalah membentuk kekebalan kelompok, ya, yang teman-teman mungkin sering tahu yang kita sebut sebagai herd immunity, ya. Dibuat kelompok besar mempunyai kekebalan terhadap virus tersebut, ya, sehingga virus tersebut tidak lagi bisa menyebar. Yang membuat sekarang satu penyakit tidak ada lagi, teman-teman, adalah kalau satu kelompok orang ini, ya, atau sekumpulan masyarakat sudah tidak ada lagi yang bisa membuat virus tersebut berkembang di dalam tubuh, gitu ya. Jadi kenapa kok kita masing-masing sekarang harus punya tentara tersebut supaya pada waktu virusnya masuk dalam tubuh kita, kemudian dia mati, nah kita nggak menyebarkan lagi ke orang yang lain. Itu kenapa pemerintah menganjurkan segera semuanya divaksin supaya kekebalan kelompok segera terjadi. Ya.
yang harus kita mau untuk melihat bahwa cakupan vaksinasi di Indonesia, ya, kalau kita lihat 64 juta itu dari update 2 September yang lalu, di mana targetnya itu adalah 208 juta, teman-teman. Masih begitu banyak PR yang harus dilakukan karena cakupannya, teman-teman lihat, mungkin baru sampai di atas 30%. Ya, jadi itu yang tetap kenapa kita harus sangat berhati-hati karena kekebalan kelompoknya belum terjadi merata. Ya, ada hal lain yang kita juga harus mau untuk melihat bahwa seseorang yang sudah divaksin tidak menyebabkan dia menjadi Superman atau Superwoman. Ya, bukan karena sudah divaksin, kemudian yes pasti aku nggak usah pakai masker, aku akan kemana-mana dan aku tahan banting. Ya, nggak. Kenapa tidak bisa menjadi Superman dan Superwoman dan kita tetap harus menjaga protokol kesehatan? Ya, mengapa? Karena nomor satu, ya. Sekarang kita tahu bahwa vaksin yang kita berikan tidak memberikan kekebalan seumur hidup. Ada masa expirednya, di mana kekebalan tubuh akan turun lagi sehingga harus disuntik booster vaksin. Bahkan untuk nakes sudah yang ketiga sekarang. Artinya dalam satu suntikan vaksin tidak bisa memberikan kekebalan seumur hidup. Makanya saya bilang tadi, kita nggak bisa jadi Superman dengan satu suntikan vaksin. Ya. Nomor dua, sekarang begitu ada vaksin banyak, virus ini nggak cuma diam, oke, aku menyerah sajalah gitu ya. Enggak. Jenis satu vaksin, dia bisa membuat tentara perang yang bisa melawan jenis A. Kalau sekarang vaksinnya tahu, waduh, sudah ada vaksin jenis A nih, aku berubah deh jadi jenis B. Ya. Waduh, jenis B sudah ditemukan vaksinnya, aku berubah deh jadi jenis C. Itu yang kita sebut sebagai mutasi, teman-teman. Sehingga pada waktu mutasi terjadi, vaksin yang kita disuntikan ke kita belum tentu cocok, belum tentu matching, gitu teman-teman. Ya, sehingga sekarang kita nggak pernah bisa melihat bahwa oke, setelah saya vaksin kemudian saya menjadi hebat, menjadi kuat, teman-teman harus mempertimbangkan beberapa aspek yang saya ceritakan tadi, yaitu tidak menimbulkan kekebalan seumur hidup. Yang kedua, kalau ada mutasi, teman-teman juga harus mendapatkan suntikan vaksin yang sesuai, ya, karena nggak matching seperti itu, ya. Nah, padahal yang kita mau, yang kita inginkan itu adalah saya maunya kebal, Bu. Saya maunya kebal seumur hidup, gitu. Ya, ibaratnya saya itu pakai APD, ya, lapis nggak tahu, pokoknya nggak bisa terserang penyakit. Mau COVID jenis apa saja, nggak bisa, Mas. Saya kuat sekali. Maunya kita kayak gitu ya. Maunya kita, maunya tubuh, maunya perasaan hati kita, maunya kebal, gitu ya teman-teman ya. Nah, sehingga kenapa saya ceritakan pada hari ini, ya? Kalau sekarang kita berbicara tentang vaksin, saya sudah bilang tadi bukan ranah saya, ya. Dan terus-menerus pemerintah, orang-orang pintar berusaha mendapatkan vaksin yang terbaik. Ya. Saya sebagai orang awam, ya, sebagai seseorang yang fokusnya untuk sekarang memberikan informasi yang terbaik untuk masyarakat, saya akan fokus kepada sesuatu hal yang kita bisa lakukan secara pribadi dan keluarga, ya, yaitu apa yang harus tubuh bisa lakukan secara mandiri, ya, nggak nunggu vaksin sudah, ya kan? Atau kalau di daerah mungkin vaksin belum masuk, apa yang harus saya lakukan? Baik saya sudah divaksin, apa yang harus saya lakukan? Nah, ini yang teman-teman, saya menginginkan kita semua punya satu satu pemikiran bahwa saya mau gimana caranya tentara perang saya di dalam tubuh saya siap. Ya, jumlahnya banyak,
dan bisa mengatasi segala macam virus gitu. Ya. Jadi seperti ini. Kayak saya mau tentara perang atau kita sebut sebagai antibodi ini banyak. Tuh, ya. Tentang antibodi dalam tubuh kita tuh ibaratnya kecil-kecil banget, teman-teman. Ya, virus, bakteri itu besarnya seperti itu. Jadi kebayang nggak sih kalau tubuh kita harus memproduksi tentara perang yang nggak tahu jumlahnya berapa, ya, untuk melawan satu sel virus, teman-teman. Ya, jadi yang saya fokuskan adalah bagaimana kita semua bisa memproduksi, tubuh kita bisa memproduksi tentara perang dalam jumlah banyak dan tidak habis-habis. Nah, seperti itu. Ya. Kalau dilihat dengan mikroskop elektron seperti ini, teman-teman. Ya. Dia membungkus semuanya virus bakteri sampai nggak bisa lagi bereplikasi, nggak bisa beranak. Ya. Kalau nggak bisa beranak, ya sudah selesai seperti itu. Ya. Nah, jadi yang kita fokuskan hari ini gimana caranya supaya saya sekarang bisa melawan itu semua. Tubuh saya mampu melawan itu. Ya, tubuh saya betul-betul siap untuk untuk berjuang melawan virus dan bakteri. Nah, kalau diibaratkan jumlah virus yang ada di dalam tubuh, teman-teman, ibaratnya kayak payung. Ya, teman-teman juga bisa melihatnya dari memeriksakan berapa jumlah antibodi teman-teman, ya. Tapi kalau saya ibaratkan itu ibarat payung, ya. Kalau sekarang teman-teman mau sehat, memilih payung yang mana? Yang kecil atau yang besar? Ya, semua dari kita pasti memilih yang besar. Kenapa? Karena kita mau sekarang kalau ada hujan virus, ya kita nggak kena, gitu. Ya, kebayang nggak kalau payungnya kecil? Ya, kalau payungnya kecil ya pasti bisa kena virusnya. Ya, nah jadi kalau kita lihat teman-teman, apabila sekarang antibodi kita banyak banget, ya, kemudian COVID yang masuk dalam tubuh kita sedikit, akibatnya kita bisa sakit dan bisa enggak, karena tentara perang kita banyak. Ya, tapi kalau antibodi kita banyak, kemudian COVID-nya banyak, sakit, ya. Tapi saya lihat angka kesembuhannya tinggi, ya. Akan sama halnya dengan kalau antibodi kita sedikit, COVID yang masuk sedikit juga menimbulkan sakit, teman-teman. Walaupun COVID-nya cuma dikit, tapi kalau antibodi kita, tentara perang kita sedikit, tetap aja teman-teman sakit. Apalagi kalau antibodinya sedikit, COVID yang masuk banyak. Aduh, itu pasti akan menimbulkan sakit yang tentu saja tidak ringan dan bisa membawa kematian. Ya, jadi yang harus kita lakukan tuh gimana sekarang? Di dalam benak kita, di dalam pikiran kita, kita harus punya fokus untuk gimana caranya memperbanyak tentara perang saya dan bagaimana memperkecil jumlah virus. Ya, nanti minggu depan kita akan membicarakan tentang bagaimana memperkecil jumlah virus yang bisa membuat kita terpapar, ya. Tapi hari ini kita akan berbicara tentang memperbanyak virus antibodi dalam tubuh kita, ya. Jadi kita sebut sebagai kita boosting, kita bikin sekarang ledakan di dalam tubuh kita, tentara perangnya banyak, ya, membuat kita siap melawan virus. Nah, hal yang pertama banget yang harus kita mau lakukan untuk kita bisa boosting imun kita, untuk bisa meningkatkan imun kita, yaitu kita harus tahu bahwa yang terpenting adalah berpikir positif, teman-teman. Ya, ternyata stres dan depresi itu benar-benar menurunkan daya tahan tubuh kita, membuat tentara perang kita itu menjadi turun. Ya, jadi betul-betul kan yang bisa membuat kita berpikir positif siapa? Kita sendiri. Ya, itu kenapa sekarang nomor satu yang terpenting untuk membuat daya tahan tubuh kita tinggi itu adalah kendali kita supaya kita bilang bahwa kita nggak boleh stres.
Ya, kita harus kuat, berpengharapan tinggi, kita harus selalu bicara yang positif, kita berada dalam lingkungan yang positif, kita melihat hal-hal yang positif, mendengarkan hal yang positif, itu semua akan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Ya, kemudian ada beberapa hal lagi. Ya, ada perihal tentang bagaimana cara meningkatkan kekebalan tubuh dengan mengkonsumsi protein. Dengan meningkatkan makanan yang sehat. Dengan berolahraga rutin setiap hari. Dengan tidur jauh lebih sehat. Ya, karena ternyata pada waktu kita melakukan exercise, nggak perlu di luar, saya sekarang melakukannya lewat YouTube, ya, banyak banget itu cara bagaimana kita bisa olahraga di rumah secara rutin, ya. Ternyata itu meningkatkan tentara perang kita kalau kita mau meningkatkannya dengan olahraga. Ya, nggak perlu jalan keluar, nggak perlu sesuatu yang membuat kita terpapar lebih banyak radikal bebas di luar. Di rumah saja teman-teman lakukan dengan YouTube, banyak sekali hal-hal yang teman-teman bisa lakukan hanya dengan hal yang sederhana seperti itu. Ya. Kemudian ternyata minum air dalam jumlah yang tepat, yaitu 8 gelas atau 2 liter, itu juga akan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Perlu saya saya tekankan bahwa air putih ya teman-teman ya, bukan air dalam bentuk berwarna. Artinya bukan air sirup, bukan air kopi, bukan air teh, ya. Artinya 2 liter itu betul-betul adalah air putih. Ya. Seringkali kita bilang, saya sih minumnya banyak, Bu, minum teh botol misalnya seperti itu, ya. Enggak. Jadi kalau saya sudah minum kopi, saya sudah minum teh, saya harus ada 8 gelas lagi air putih di luar itu. Ya. Apalagi sekarang, dengan sengaja saya makan yang jauh lebih sehat. Ya. Walaupun kita tahu bahwa nggak mungkin sekarang kita mendapatkan hal-hal yang sehat karena buah dan sayur pun sekarang teman-teman harus cuci ya dengan pembersih yang organik untuk melepaskan pestisidanya. Ya, harus membatasi gorengan, harus membatasi gula dalam jumlah yang tinggi, itu juga termasuk dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Dan yang penting yang akan saya bicarakan minggu depan yaitu tidur sehat. Ya, teman-teman, tidur malam itu menyebabkan sesuatu hal yang kita nggak tahu yang justru penting banget. Ya, antibodi itu dilahirkan, diproduksi justru pada waktu kita tidur malam loh teman-teman. Ya, jadi tidur malam 7-8 jam membuat antibodi kita diproduksi. Ya, saya nggak akan bicara lebih banyak tentang ini, nanti ada waktunya. Tapi teman-teman tahu bahwa untuk memproduksi antibodi itu tidur malamlah kuncinya. Ya, saya akan lebih banyak akan membahas tentang mengkonsumsi protein, yang makanan yang mengandung protein. Ya, ini bukan pelajaran biologi ya, dan supaya teman-teman mengerti saja bahwa antibodi itu adalah protein teman-teman. Ya, dia berukuran besar, yang tadi kelihatannya kayaknya huruf Y, ya, yang dia bisa dipakai untuk mengidentifikasi dan menetralkan benda asing. Nah, antibodi ini dibuat oleh siapa? Antibodi ini dibuat oleh sel darah putih kita. Ya, oleh karenanya teman-teman ya, itu kenapa kita banyak bilang bahwa protein meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, nah protein sendiri itu erat teman-teman hubungannya dengan asam amino. Karena asam amino itu adalah bagian terkecil dari struktur protein yang akan menjalankan nanti fungsi tubuhnya. Ya, ada 2 macam asam amino. Yang esensial itu tidak dapat disintesa oleh tubuh kita. Sedangkan yang non esensial itu bisa kita sintesa oleh tubuh kita sendiri. Ya, dan kita harus bisa dapatkan yang esensial dan non esensial karena semuanya diperlukan tubuh kita untuk memproduksi kekebalan daya atau daya tahan tubuh. Ya. Nah, sekarang teman-teman kalau kita lihat ya, protein itu gunanya apa?
protein itu gunanya adalah selain yang saya bilang tadi adalah untuk daya tahan tubuh, protein sendiri itu sebetulnya adalah untuk fungsinya untuk menimbulkan, membuat sel-sel tubuh baru terbentuk. Ya, kita itu teman-teman masih hidup kenapa? Karena sel-sel kita masih regenerasi, masih muncul sel-sel yang lahir yang baru. Ya, kalau sekarang satu saat tubuh kita berhenti nih, nggak lagi ada sel-sel baru, disitulah waktu kita juga selesai. Karena tubuh kita nggak bisa ngapa-ngapain dengan sel-sel yang nggak tergantikan, akan mati. Ya, jadi mengapa kok protein sebagai fungsinya amat sangat penting? Karena itu menjamin terjadinya regenerasi sel-sel tubuh terus-menerus. Ya, ya kalau kita lihat bahkan tubuh kita memerlukan itu 16% loh teman-teman. Ya, sesuatu angka yang kalau kita lihat itu sangat signifikan. Nah, sekarang kita lihat teman-teman, ya kekurangan protein itu bisa bikin apa sih? Yang saya garis bawahi, cuman kalau kurang protein, ya jelas regenerasinya menjadi jauh lebih menurun, tapi yang jelas daya tahan tubuhnya menurun. Ya, rasanya gimana sih orang kurang protein itu? Lebih lesu, letih, lemah, ya, nggak punya energi. Lihatlah rambutnya mudah rontok atau enggak, kukunya kering, mudah patah, ya itu sebagai tanda bahwa kita kekurangan protein. Ya, dan siapa sih yang membutuhkan protein dalam jumlah yang tepat? Semua orang. Ya, mulai dari bayi, balita, ya, kemudian remaja, produktif sampai manula membutuhkan protein. Ya. Nah, kebutuhan proteinnya berapa hariannya? Laki-laki teman-teman lihat ya, simpan angkanya 62 sampai 66 gram. Wanita 56 sampai 59 gram. Itu angka kebutuhan kita. Nah, sekarang kita bisa pilih. Kita mau ambil proteinnya dari mana? Tuh ya. Kalau kita sebutkan tadi kebutuhan laki-laki 60, perempuan 50. Ya. Kalau kita ambil dari salmon, itu mengandung 20 gram protein. Ya. Tapi teman-teman juga harus lihat berapa kilokalorinya. Ya. Teman-teman lihat bahwa sekarang udang itu jauh lebih baik dibanding kalau kita makan daging ayam, teman-teman, ya. Daging ayam memang 27 gram proteinnya, tetapi lihat teman-teman, kalorinya besar sekali. Ya. Jadi kita juga harus mau lihat menimbang-nimbang nih sekarang protein mana yang harus kita asup, ya. Nah, kalau pertanyaannya apakah yakin asupan protein kita sudah bagus? Tenang, Bu, aku udah makan nasi goreng nih pakai telur orak-arik. Tuh ya, itu teman-teman lihat proteinnya cuma 20 gram. Tadi kita butuhnya 60 gram, betul? Tapi lihat kalorinya berapa. Enak sih memang, ya, tapi kalorinya 434. Ya udah deh, ganti mie goreng. Ya, mie goreng tanpa telur ternyata proteinnya hanya 8 gram. Hanya ya 8 gram. Ya, kalorinya lebih kecil. Kalau gitulah saya harus makan mie goreng berapa untuk mencapai 60 gram tadi atau 50 gram protein. Ya, berarti saya harus makan 50 gram berapa ya? 6 piring protein, 6 piring mie goreng, ya. Berarti kalorinya berapa? Ya, yang ada jadi gendut banget, teman-teman. Ya. Jadi sebetulnya sekarang pada saat kita tahu bahwa tentara perang kita harus lebih banyak, ya, kemudian kita sadari bahwa ternyata sekarang asupan makananku ternyata proteinnya kurang banget ya, gitu. Nah, tentu saja teman-teman harus melihat bahwa kita harus mau dengan sengaja melihat bahwa aku harus tambahkan satu hal di mana aku bisa mengasup protein, ya, yang bagus untuk kesehatanku, bagus untuk tubuhku, kalorinya tidak besar, tapi kandungan proteinnya banyak. Nah, ya. Jadi kalau kandungan protein kita hari-hari nggak bagus, saya harus nambahin proteinnya, gitu. Tapi, nah, ada lagi yang bilang nih sekarang, ya,
Oh, kayaknya kalau protein itu yang bagus apa ya, Bu? Ah, aku dari hewani saja deh, Bu, gitu. Ya. Nah, hewani itu mengandung asam amino yang lengkap, ya. Tapi teman-teman juga harus melihat bahwa itu juga mengandung lemak dan kolesterol yang tinggi, gitu. Ya. Ada lagi yang bilang bahwa kayaknya nanti bisa bikin kanker deh, Bu, untuk wanita, gitu ya. Saya banyak sekali tanyakan pertanyaan itu, ya. Dalam jumlah yang tepat, teman-teman, ya, maksimal 60 miligram itu sesuai dengan kebutuhan harian kita, nggak ada pengaruh sekali terhadap kanker, bahkan dapat mengurangi resiko kanker, ya. Apalagi sekarang laki-laki akan mempengaruhi, jadi dia jadi nggak subur deh, Bu, ya kan? Nah, ternyata sekarang protein yang kita ambil dengan tepat itu nggak ada fungsinya, nggak ada hubungannya dengan hormon laki-laki. Ya, jadi teman-teman harus melihat mitos dan faktanya. Nah, teman-teman, hari ini saya akan sharingkan apa yang saya asup sebagai tambahan high protein atau sebagai tambahan protein dalam keseharian saya, ya. Yang saya bilang tadi, saya hanya menceritakan apa yang saya lakukan. Nah, kenapa kok saya menyadari bahwa saya harus menambahkan protein dalam jumlah tinggi? Karena makanan saya sangat kurang mengandung proteinnya. Kalaupun saya sekarang makan protein, saya sukanya digoreng. Saya sekarang nggak mau tuh makan yang agak-agak dikukus, nggak enak, ya kan? Nah, kalau sekarang digoreng, artinya lemaknya jadi banyak banget, gitu. Ya, sehingga saya memilih sekarang mengasup protein yang saya tahu baik. Ya, baik untuk siapa? Baik untuk tubuh saya. Jadi ibaratnya bukan saya secara pribadi, tapi saya nanya sama tubuh saya, kamu mau nggak tubuh sedang menerima protein yang seperti itu? Ya, tubuh kita bisa diajak bicara. Seringkali nih sekarang pikiran dan ego kita yang bilang, udahlah nggak usah. Tapi sebetulnya tubuh kita menginginkan yang terbaik. Nah sekarang kita bicara soal tubuh kita ya. Kita bicara soal tubuh kita. Tubuh kita maunya yang bagaimana? Ya. Nah, kenapa kok saya memilih high protein dari Nutrilite? Karena memang sudah sejak tahun 34, teman-teman. Ya, dan mereka selalu fokus bahwa yang mereka lakukan adalah terbaik dari alam dengan sains yang terbaik untuk apa? Untuk memberikan yang terbaik juga untuk kita. Dan tahun 34 saya belum lahir, gitu. Ya, bapak saya lahirnya aja tahun 38 gitu ya. Jadi artinya ini sudah ada sejak tahun 34. Nah, sekarang kita berbicara dengan tubuh kita ya, bukan dengan diri pribadi kita. Tubuh kita mau yang dimau oleh tubuh kita yang bagaimana? Pasti yang mau yang alami. Dan kita lihat Nutrilite itu diambil dari mana? Dari pertanian organik miliknya Nutrilite sendiri. Ya, mereka mengontrol ketat untuk memastikan bahannya bebas kontaminasi. Sekarang kalau saya tanya sama tubuh saya, kalau kamu dikasih dengan bahan yang bebas kontaminasi, tubuh saya bilang apa? Ya. Aku mau yang itu dong, karena tubuh ini biar berasa enak gitu kan. Nah, sekarang tubuh saya tanyain, kalau misalnya dapat lahannya itu bersertifikasi, gimana tubuh? Wah, lebih ngerasa srek lagi tubuh. Ya. Nah, kemudian sekarang air irigasinya untuk melakukan membuat ladangnya, ya, itu bebas dari hal-hal yang buruk. Artinya sekarang tanamannya yang dihasilkan juga bagus. Ya. Dan selalu melewati sertifikasi. Ya. Bahkan semua peralatan untuk memanen itu dikontaminasi dulu, disanitasi pada waktu mereka mau lakukan penanaman, mereka melakukan pemanenan, semua sudah dilakukan di disinfeksi. Ya. Nah, yang paling senang untuk tubuh ini nih. Setiap tanaman memiliki akte kelahiran tuh, bukan manusia aja punya akte kelahiran, ya. Kalau
bahan makanan dari Nutrilite, itu ada akte kelahirannya setiap tanaman, teman-teman. Ya, bahkan setiap benihnya itu memiliki nomor lot yang berisi informasi kapan harus dipanen, ya, dan kapan informasi tanggal panen dan pengeringannya. Ya, satu tanaman loh teman-teman punya sertifikat akte lahir, ya, bahkan benihnya juga punya nomor, ya, ladangnya bersertifikat organik milik sendiri, teman-teman. Ya, jadi betul-betul luar biasa. Nah, pasti yang kalau tubuh bilang, kalau aman gimana tubuh? Ya mau banget dong, karena aku mau hidup 100 tahun, gitu. Ya. Jadi bagaimana sekarang udah diproduksi? Lebih dari 500.000 uji kualitas. Ya. Bahkan sekarang setiap produk itu analisanya lebih dari 200 kali, teman-teman. Ya. Jadi pengujiannya itu nggak kira-kira, teman-teman. Ya. Kemudian apalagi sekarang? Puluhan tes berbeda dilakukan untuk menguji. Ya, bahkan sekarang setiap hari dilihat ada nggak ya benda asing yang tiba-tiba masuk ke dalam mesin misalnya ya, mau jepit rambut, misalnya mau kacamata, mau tanaman apa, mau apa ya namanya ya, hal-hal yang kayak metal masuk, itu semua dilihat. Ya. Nah, tubuh kita bilang, aku juga mau dong yang efektif buat tubuh. Gitu, ya. Jadi mereka betul-betul melihat stabilitasnya bagaimana produknya, ya, standarisasinya gimana, ya, konsistensi dari bahan-bahannya bagaimana, semua dilihat teman-teman, ya. Dan kalau kita lihat sekarang, ya, umur produknya aja dilihat kuatnya berapa lama sih. Jadi gini, nggak sembarang menaruh apa namanya, nggak sembarang menaruh kapan masa berakhir expirednya ya, tapi dilihat dulu, oke, kalau sampai tanggal sekian kualitasnya masih sama atau enggak. Ya, makanya Nutrilite itu kalau kita lihat masa expirednya pendek sekali ya, karena mereka mau sampai pada satu tanggal tertentu kualitasnya masih sama seperti pada waktu diproduksi. Ya. Dan teman-teman, pertanian yang tadi dibilang organik tadi, ya teman-teman, mereka betul-betul melakukannya dengan kondisi yang berbeda, ya, tanahnya sendiri, pertaniannya sendiri, ya, bahkan mereka memanen pada waktu yang kualitas nutrisinya paling baik. Kalau jam 4 pagi, ya jam 4 pagi mereka memanen. Ya. Nah, kemudian prosesnya bagaimana? Setelah mereka tahu tanaman apa yang mereka ambil dari 1.300 tanaman pilihan, ya. Kemudian benihnya diuji dulu, mereka taruh di ladang yang tepat, ya. Kemudian ditanam dengan lahan yang 99% bebas rumput liar, ya. Tanpa pestisida kan banyak, tapi ini 99% tanpa rumput liar. Ya, dan dipanennya teman-teman tiap 20 menit sekali. Luar biasa ya teman-teman ya. Ya, sampai dikemas teman-teman. Ya, nanti teman-teman bisa dapatkan ini dari yang mengundang ya. Dan terakhir ada di kita. Ya. Jadi semua langkah yang ribet seperti ini akhirnya adalah masuk ke kita. Sebagai apa? Sebagai yang terbaik untuk tubuh kita. Ya. Jadi itu yang sebetulnya saya pikirkan teman-teman beberapa hari ini. Gimana caranya supaya sehat ya selama era pandemi. Ya. Saya hanya akan mengambil satu produk yaitu high protein, dan high protein ini sebetulnya adalah komponen dari yang kita sebut sebagai trio fondasi, yaitu salmon dan double X. Apa sih trio fondasi? Itu ibaratnya seperti ini deh teman-teman. Tubuh kita itu ibarat kayak rumah. Ya. Kalau di dalam rumah kan harusnya kita merasa nyaman ya. Kenapa? Karena ada atap. Atap berfungsi untuk membuat kita aman dari cahaya matahari, ya kan? Hal-hal yang tidak baik, sinar UV, ya kan? Kemudian kalau punya rumah dindingnya juga harus yang kuat. Ya.
Dan tentu saja sekarang aliran pipa-pipa dalam rumah pun nggak boleh buntu. Nah, ini sama dengan tubuh kita. Ya, atap itu ibaratnya dilindungi dengan double X, karena double X adalah antioksidan, double X adalah merupakan atapnya. Ya. Nah, kemudian salmon omega 3 kompleks gunanya adalah untuk pembuluh darah kita, yaitu untuk semua saluran pipa di dalam rumah kita supaya nggak bumpet, supaya lancar terus airnya. Ya. Dan high protein letaknya di mana? High protein letaknya adalah untuk dinding, ya, supaya sekarang tubuh kita dindingnya selalu bagus, nggak lumutan, nggak keropos kayak gitu teman-teman. Ya, high protein adalah gunanya untuk membuat dinding, ya, untuk membuat sel-sel sehingga kita bisa tegak berdiri, termasuk sekarang meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, nah apa ya hebatnya dari proteinnya Nutrilat ini? Ya, ternyata mengandung asam amino esensial yang lengkap, yaitu 9, yang tidak diproduksi oleh tubuh kita, seperti saya ceritakan di depan tadi, teman-teman. Ya, dan kalau kita melihat 2 centong, 2 skupnya itu sudah memberikan kira-kira 25% kebutuhan protein sehari dengan kalori yang tidak besar, gitu teman-teman. Ya, dan yang paling hebat dari high proteinnya Nutrilat adalah high protein Nutrilat itu mempunyai nilai cerna atau PDCAS1. Ya, ibaratnya gini, kalau kita minum tubuh kita bilang, yes ini protein yang saya butuhkan. Nah, kayak gitu. Sehingga apa? Tubuh kita bilang, yes ini dia. Ini adalah bahan untuk kita membuat jaringan yang bagus, sel-sel kekebalan yang baik. Nah, seperti itu. Ya, jadi tubuh kita tidak melihatnya sebagai benda asing, tetapi betul-betul sebagai benda yang dibutuhkan. Ya, jadi diserap murni 100%. Itu kita sebut sebagai nilai cernanya sempurna. Ya. Jadi gimana caranya teman-teman? Tinggal tambahkan sekarang 2 skop saja ke dalam minuman atau air. Ya, kita bisa lihat di belakang ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Kalau kita makan 1 potong daging saja, itu proteinnya 8 gram, teman-teman. Kalorinya tadi kita lihat besar sekali ya. Nah, kalau kita makan 2 scoop high protein, itu proteinnya 17 gram. Nah, kalau kita minum susu almond, proteinnya 1,5 gram. Ya. Untuk mendapatkan 17 gram yang didapat dari 2 scoop high protein, kita itu harus minum kira-kira berapa ini ya? Hampir lebih dari 8 gelas susu almond untuk menyamai 2 scoop high protein. Ya kan bisa kembung nanti teman-teman ya. Kemudian kita lihat kalau gitu sekarang 2 kali 2 scoop itu ibaratnya apa, Bu? 2 kali 2 scoop itu katanya sudah cukup untuk membantu memenuhi asupan protein kita sehari-hari. Ya. Ibaratnya sama dengan kita makan 10 butir telur setiap hari, sama dengan kita minum 7,5 gelas susu, atau kita mau makan 6 potong daging sapi. Dengan 4 scoop saja, teman-teman, itu sudah ibaratnya makan semua itu tadi. Ya. Dan yang paling saya suka di era pandemi ini, ternyata di dalam high proteinnya whole plant, itu mengandung yang ada disebut sebagai lisin, teman-teman. Ya, nanti teman-teman bisa lihat sendiri, lisin itu apa? Ternyata fungsi asam amino lisin itu, teman-teman, sifatnya ya selain sebagai pembentukan regenerasi sel, disebutkan juga memiliki sifat antivirus. Ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat, ini saya ambil dari satu literatur ya, disebutkan bahwa efektif untuk mencegah virus, teman-teman, infeksi karena virus. Ya, jadi keren banget ya teman-teman ya. Nah, dulu saya melihat bahwa, aduh saya nggak suka susu tuh gimana ya, gitu ya. Tapi saya happy. Kenapa? Karena Nutrilat memberikannya beberapa varian. Ya, ada yang whole plant, yang nggak ada rasanya, ada yang berry, bahkan berry bisa dipakai untuk anak umur 1 tahun. Ya, jujur saya juga sudah memakai high protein berry. Kemudian ada rasa coklat, ya, rasa green tea, ya.
Dan kalau dibandingkan sama susu yang lain, teman-teman, ya, dia tidak mengandung gula dan kolesterol. Ya. Jadi keren banget ya, teman-teman ya. Dan Bu, gimana caranya sih supaya aku happy minumnya? Ya. Resepnya banyak banget, teman-teman, ya. Kita bisa bikinnya seperti cappuccino, ya. Ada resepnya. Gimana caranya untuk membuat banyak resepnya ini? Saya ambil sebagian, ya. Kemudian kita bisa bikin yang segar dengan buah alpukat, ya. Jadi nggak perlu langsung diminum langsung bisa, tapi juga dibentuk varian yang kita happy juga bisa. Nah, yang saya suka, teman-teman, dia bisa dimasak, ya. Bisa kita pakai sebagai adonan untuk bikin pancake, ya. Atau kita bisa bikin juga sebagai gorengan, ya. Kok gorengan? Ini bisa saya pikir kita bisa bikin sebagai bulatan bola-bola yang kita bisa disimpan di freezer, ya. Dan hebatnya bisa dijadikan opor. Saya di rumah kalau makan sayur lodeh, ya, atau saya bikin nasi kuning, itu semua nggak saya pakai kelapa, nggak pakai santan, ya. Saya pakai dengan high protein, ya. Jadi teman-teman luar biasa protein high protein, ya. Tapi kalau saya yang bicara saja kayaknya kurang seru, ya. Jadi kita bisa lihat beberapa teman-teman yang punya cerita tentang high protein, gitu ya, Mas Gadang ya. Oke, sekarang kita dengarkan ya Bu ya, teman-teman mau bercerita sharing tentang apa yang sudah teman-teman rasakan manfaatnya pada saat mereka mengkonsumsi high protein. Saya share screen dulu ya Bu ya. Sudah nampak? Kelihatan? Bu? Sudah ya? Oke. Sudah Mas Gadang. Selamat siang, saya Ju, 75 tahun, hidup sendiri, tidak berkeluarga. Kehidupan sosial saya bagus, saya sering keluar rumah, lupa pakai masker. Tanggal 12 Juni, tiba-tiba saya menemukan bahwa saya tidak bisa mencium bau. Saya menggunakan produk Nutrilite sejak 15 tahun yang lalu. Dan Dokter Dina menganjurkan kepada saya ketika saya tidak bisa mencium bau, konsumsi Nutrilite didobel. Ternyata perjalanan hidup bersama COVID tidak mudah. 4 hari setelah itu saya mual. 4 hari kemudian saya kena batuk kering yang amat menyiksa. Bersyukur tidak ada demam, tidak ada sesak nafas. Saya melihat itu semua terjadi karena saya sudah mengkonsumsi Nutrilite sejak 15 tahun yang lalu. Dan selama saya sakit, saya konsumsi high protein Nutrilite 4-5 kali per hari. Selama sakit, saya tidak pergi ke dokter, saya tidak makan obat dokter, dan kesehatan saya dipantau jarak jauh oleh Dokter Dina. Ternyata konsumsi high protein dosis tinggi meningkatkan tentara antibodi dalam tubuh saya dan berhasil memenangkan pertempuran saya melawan COVID. Untuk teman-teman ketahui, high protein Nutrilite tidak pernah lepas dari kehidupan saya meskipun saya sudah sembuh. Terima kasih. Selamat siang teman-teman, perkenalkan saya Eko dari Bali. Saya mempunyai riwayat sesak napas yaitu PPOK. Jadi setiap saya ada kegiatan acara Zoom meeting pasti terbaring dan
duduk pun tidak bisa terlalu lama, dan harus tergantung dengan oksigen dan nebulizer. Sejak mengkonsumsi high protein, all plant, dan Nutrilite, dari Nutrilite dan Omega 3, sebuah fakta 2 minggu kemudian, pertama, itu sudah terlihat perubahan yang sangat signifikan, dan saya selalu terlupa teman-teman untuk mengkonsumsi high protein ini karena lupa order, yaitu kurang lebih 1 minggu. Akhirnya menimbulkan rasa malas dan tubuh pun lemas. Nah, begitu juga duduk pun tidak nyaman, semua pun tidak nyaman jadinya badan. Itu akhirnya saya order kembali setelah 1 minggu pemakaian yang lalu, itu sudah terjadi perubahan langsung normal kembali, yaitu sebelum dan sesudah saya memakai high protein all plant ini sangat bagus, sangat baik. Jadi saat sudah mengkonsumsi high protein all plant ini sudah kemarin normal, dan saat ini saya sudah bisa duduk kembali, normal kembali, jalan pun sudah oke, dan tidak ketergantungan dengan oksigen. Itu yang penting dari saya. Demikian teman-teman, semoga testimoni saya ini sangat bermanfaat buat teman-teman dan bermakna untuk saya juga. Amin. Halo teman-teman, apa kabar? Sehat bahagia selalu. Perkenalkan, saya Teresia. Dan saya Thomas. Kami berdua ingin sharingkan tentang riwayat sakitnya kami. Saya survival kanker, Pak Thomas bypass jantung, diabetes, juga stroke pernah. Kemudian kami dari tahun 2017 kami mengkonsumsi high protein Nutrilite. Karena dalam komorbidnya Pak Thomas yang sudah sangat banyak, jantung, diabetes, juga pernah stroke, jadi dokter memang memberikan surat untuk tidak boleh menerima vaksin seperti ini. Kemudian ada vaksin Moderna. Pak Thomas ingin vaksin, jadi kemarin hari Kamis beliau menerima vaksin. Nah, sekarang Pak Thomas silakan bercerita. Saya dapat pengumuman dari Carolus, Rumah Sakit Carolus, bahwa saya bisa menerima Moderna. Ini kartu Vaksin saya hari Kamis kemarin. Terus dengan segala risiko kami tanggung, yaitu sebagai banyak komorbid, saya melaksanakan vaksin COVID. Terus setelah disuntik itu Sore harinya kami tidak merasa gimana-gimana. hanya bengkak sedikit di tangan. Kemudian esok harinya juga tidak terima. Hari ketiga hari ini juga enggak. Saya justru merasa sehat. Waktu bengkak tangannya dioleskan minyak jacuput oilnya MW, jadi terus nggak bengkak langsung seperti itu. Terus saya merasa sudah sehat hari ini, kemarin juga. Jadi tidak perlu khawatir teman-teman yang komorbidnya banyak untuk menerima vaksin Moderna atau yang lainnya. Karena juga kita selalu minum high protein Nutrilite. Jadi Pak Thomas pasca vaksin setiap 4 jam sekali minum high protein 2 scoop. Seperti itu teman-teman. Jadi luar biasa. Teman-teman juga jangan takut untuk menerima vaksin.
Kita sehat, bahagia bersama High Protein Nutrilite. Sampai ketemu, terima kasih. Oke Mas Gadang, kayaknya dirimu harus juga cerita deh sepertinya ya, bahwa kayaknya kemarin-kemarin ada satu hal yang berbeda bermakna ya. Yuk Mas Gadang, silakan. Ya, terima kasih teman-teman. Jadi saya mau cerita, jadi pada saat saya vaksin yang kedua, itu di hari kedua, tiba-tiba saya itu badannya panas sampai mendekati 40, jadi 39 lebih. Dan pada saat saya panas, saya merasa bahwa apapun yang saya makan itu nggak bisa. Jadi saya tidak bisa terisi makanan apapun juga. Dan pada saat saya coba paksakan untuk makan, sedikit itu katakan yang halus seperti kayak bubur, tiba-tiba ada rasa mau mual, muntah, dan perut itu benar-benar kayak disembelit ya Bu ya. Jadi benar-benar sakit sekali. Jadi aku bayangin ya, aduh gila ini benar-benar rasanya kan tadi Ibu bilang pada saat kita divaksin kan kita dikasih protein virusnya ya. Aku bayangin yang benar-benar yang terpapar itu betapa menderitanya. Jadi benar-benar 3 hari itu saya sudah panas, kemudian terus semua yang saya makan tidak bisa, kemudian mual. Jadi yang dilakukan adalah Bu Dina memberitahu kepada saya, Mas, karena Mas sudah tidak bisa makan apapun juga, termasuk suplementasi dari Nutrilite, baik itu tablet maupun kapsul, yang Mas lakukan hanya minum high protein, yaitu sehari 5 kali, kemudian pagi saya tambahkan dengan minuman tinggi serat yang namanya Body Key. Jadi ini Body Key-nya, kemudian ini adalah high proteinnya. Jadi yang pagi saya tambahkan high protein dengan Body Key. Kemudian di selang-selangnya itu yang kedua, ketiga, yang keempat saya tambahkan lagi Body Key. Jadi Body Key-nya adalah minuman tinggi serat yang mengandung protein juga, Bu. Dan ada sumber vitamin A, B1, B3, B9, dan C. Dan serta ada sumber mineral kalsiumnya. Jadi setelah 3 hari saya hanya minum high protein dan Body Key, hari yang keempat tiba-tiba panas badan saya benar-benar kembali normal ke 36, dan di hari kelima saya sudah bisa menikmati lagi makanan yang halus, dan akhirnya setelah itu saya benar-benar bisa sehat. Jadi saya benar-benar merasakan bahwa manfaat dari high protein ditambahkan dengan minuman serat, tinggi serat tadi adalah Body Key, itu membuat daya tahan tubuh saya benar-benar meningkat, Bu. Saya nggak bayangin kalau nggak ada high protein sama Body Key, saya nggak bisa makan, semuanya muntah, mual, perutnya sakit, bisa saja mungkin kondisi saya makin lama makin ngedrop. Jadi thank you untuk high protein dan Body Key dalam saat saya setelah vaksin kedua semuanya aman. Itu Bu. Oke, Mas Gadang, kayaknya untuk menutup acara kita kasih video ya teman-teman ya, untuk tahu melihat bahwa high protein itu bisa dipakai sebagai sarapan pagi ya, dan kita bilang sebagai super sarapan gitu ya, karena kita udah mendapatkannya semuanya lengkap ya. Kita saksikan. Jangan lupa soundnya. Yo ya, untung diingetin. Ya, soundnya dia lengkap. Dengaran? Ya, sudah. Halo teman-teman, habis olahraga pagi ini saya mau bikin resep sarapan sehat ala Nutrilite. Nah, saya akan bikin bubur kacang. Nah, pengganti santannya apa? Protein. Nah, mari teman-teman kita ke dapur. Bikin resep bubur kacang. Nah, sini Mbak Ipa, coba lihatin resepnya. Nah, resepnya. Nah, ini kacang hijau, 1/4 kacang hijau ya yang sudah disiapkan. Kemudian ini ada gula aren ya. Kalau teman sahabat Nutrilite suka dengan gula aren, atau ini
gula putihnya, atau di mix juga boleh ya. Ini untuk seperempat ini gulanya perlu 250 gram ya, 250 gram. Kemudian nanti kacang hijaunya bisa sebelum dimasak ya, supaya cepat. Jadi teman-teman bisa, sahabat Nutrilite bisa rendam dulu ya, direndam. Kemudian ini ada daun pandan untuk pewanginya. Nah, kemudian ini ada high proteinnya ya, kita pakai yang all plant proteinnya. Kemudian ini nanti ada susunya. Nah, itu kita coba sekarang memulai. Baik ya. Nah, ini teman-teman airnya perlu 500 gram ya. 500 gram air, bukan dari keran nih teman-teman, tapi dari e-spring. Nah, ini airnya 500. Nah, kita tuang airnya 500 ml ya. Kita tuang airnya 500 ml. Oke. Nah, setelah kita tuang, nah kita masukkan susu ya. Susunya cukup 200 saja. Ya, susu fresh milk ya. Ya, selanjutnya sahabat Nutrilite, nanti ini dimasukkan ke panci ya. Masukkan ke panci yang 500 airnya. Kemudian kita masak, nyalakan kompornya ya, nyalakan kompornya. Nah, sekarang teman-teman kita masukkan kacang hijaunya. Nah, kita masukkan kacang hijaunya. Kemudian kita tutup kembali. Kita tunggu ini kurang lebih 15 menit ya, karena kita sudah, kacang hijaunya sudah direndam teman-teman. Jadi kita tunggu ya 15 menit dulu. Nah, yang penting nanti selera nih, bisa 15 menit sampai 30 menit ya. Kalau belum teman-teman masih berbentuk seperti ini bisa lama nih teman-teman, karena saya sudah rendam dulu ya, supaya nanti hasilnya empuk dan cepat saji gitu maksudnya ya. Nah, sambil nunggu ini betul-betul sudah empuk ya, kita membuat saus dari high protein ya. Nah, ini protein ya, kita cukup dengan proteinnya. Nah, ini protein untuk sausnya nanti pengganti santan nih sahabat Nutri. Nah, kita kasih high protein cukup 2 scoop saja ya. 1, kemudian 2. Oke. Nah, setelah ini diaduk, nanti kita aduk nih nah, kita aduk di sini ya. Kita aduk nah, kita aduk-aduk sampai merata ya. Ini kita akan bikin sausnya ya, pengganti santan sahabat Nutrilite. Nah, kalau misalnya nanti masih terlalu kental, sahabat Nutrilite boleh ditambahkan sedikit air secukupnya aja ya. Pokoknya ini selera ya, gitu sahabat Nutrilite. Nah, ini spatulanya dari MW ini. Nah, jadi bisa serba dari MW. Nah, terus
hingga betul-betul ya. Nah, ini seleranya nanti tergantung sahabat Nutrilite nih ya. Kalau segini memang sudah kekentalannya atau kurang cair, nanti tinggal tambah saja ya. Nah, sekarang kita aduk-aduk nih, kita aduk-aduk ya. Nah, supaya merata. Nah, ini sudah mekar, sudah mendidih. Kita tunggu hingga betul-betul merata, empuk ya. Empuk apa itu namanya, udah begitulah pokoknya, udah merata. Nah, jangan lupa sahabat Nutrilite, pada saat nanti sahabat Nutrilite menunggu ini, gula merah tadi kita juga cairkan ya. Nanti setelah ini sudah begitu 3/4 matangnya si kacang hijaunya, nanti sahabat Nutrilite bisa taburkan gula merahnya ya, atau gula putih ya. Nah, nanti tergantung mau di mix juga boleh. Nah, nanti setelah gula merah sudah dicairkan, nanti kita tinggal menuangnya pada saat ini 3/4 sudah matang kacangnya ya. Baik teman-teman, kita membuat saus sambil menunggu kacang hijaunya betul-betul empuk ya. Nah, ini terus sahabat Nutrilite hingga ada, jangan sampai mendidih ya, cuman ada nanti ada buih-buih aja, ada buih-buih kecil nanti di sekeliling teflon ini nanti ada. Nah, baru setelah ada buih-buih kecil seperti mau mendidih, nah itu nanti sahabat Nutrilite sudahi. Nah, sahabat Nutrilite, ini sudah empuk nih ya. Kita masukkan gula merah yang tadi sudah dicairkan, sudah dipanaskan ya. Kita saring, masukkan. Nah, ini udah betul-betul empuk nih sahabat Nutrilite. Makanya setelah empuk baru kita masukkan gula merah ya, yang tadi sudah dipanaskan, dicairkan gitu. Nah, ini sudah terlihat ada buih-buih di sampingnya nih teman-teman, berarti ini sudah siap untuk nanti sebagai pastanya ya, pengganti apa tuh teman-teman, sahabat Nutrilite, santan ya. Baik, nah kita angkat, nah kita tuangkan ya. Nah, kita tuangkan ya. Ini sausnya kita sudah jadi. Nah, setelah kita tuangkan ya, kita masukkan daun pandan tadi nih, nah, supaya wangi. Nah ya, daun pandannya, wah sedap ini nanti sahabat Nutrilite kita sarapannya nih. Nah, kita tunggu sampai ini betul-betul matang dan tiris ya. Tiris tuh ditiriskan gitu, airnya berkurang ya, karena nanti setelah matang. Nah, kita tunggu 15 menit lagi ya, supaya hasilnya mantap sarapan pagi ini. Nah, sahabat Nutrilite, ini pagi ini buburnya sudah matang ya. Kita matikan kompornya ya, apinya kita matikan, kita tuang. Nah, kita tuang. Wow, udah empuk nih, nikmat sarapan pagi ini. Nah, kita tuang nih, kita sarapan pagi ini.
Kita kasih sausnya yang tadi kita sudah bikin. Wah, ini sausnya. Inilah saus high protein ya. Jadi sarapan pagi kita sudah cukup memenuhi gizi harian kita dengan high protein dan bubur kacang ya. Nah, sahabat Nutrilite, ini saya pagi ini sudah bikin bubur sehat ya. Jadi sarapan pagi dengan bubur kacang ala Nutrilite high protein. Monggo dicoba. Sampai jumpa. Selamat menikmati dan selamat mencoba. Sampai jumpa. Oke, Kang. Jadi bisa pesan ya ke Mas Denny ya, nanti bisa Iya, pesan. kayaknya kita bisa. Iya, kayaknya bisa pesan ke Mas Denny habis ini. Oke, Mas, silakan ditutup. Oke, teman-teman, terima kasih. Nggak terasa kita udah hampir 90 menit ya, Bu ya. Waduh, luar biasa sekali. Teman-teman, berharap bahwa informasi yang disampaikan oleh Dr. Dina atau Bu Dina itu bisa menjadi pertimbangan kita dalam kondisi hidup normal, hidup apa namanya istilahnya hidup normal baru ini. Teman-teman harus tetap fokus yang namanya daya tahan tubuh. Oke, teman-teman, jangan sampai lupa nanti tanggal 11 September kita akan mengadakan lagi webinar dari komunitas WeCare. Oke, teman-teman, terima kasih. Selamat siang. Kita ketemu lagi tanggal 11 September. Oke, bye-bye.